Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa selalu berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, pada orang tua kita, tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keutamaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka, tua kita, kemudian para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada, dan yang ulun muliakan para jamaah pencinta langgar asyibah yang insya Allah senantiasa dalam surah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kajian daripada mengenai kajian fikih kita, yakni masalah daripada wudu. Jadi wudu pada logat itu adalah nama bagi basuhan sebahagian anggota, dan pada hukum syar'nya adalah nama bagi basuhan anggota yang dikhususkan dengan niat yang khusus atas jalan atau cara yang khusus. Dalam artinya ada sakahendak kita, ada wadah-wadah batas nami basuh mana, bagian muka kita sampai mana, tangan kita ketika kita membasuhnya sampai di mananya, begitu juga dengan kepala kita dan bahkan dengan kedua kaki kita. Itu sudah dikhususkan batas-batas yang wajib dibasuh. Bila mana hal tersebut tadi kada mencukupi, bisa jadi wudu seseorang tadi dikatakan artinya kada sah. Bila sudah kada sah, ketika seseorang menggawi sembahyang, maka hukumnya pun sama halnya, artinya maka ada diterima berarti ibadah kita. Maka daripada itu kita senantiasa berhati-hati di dalam ketika kita melaksanakan menggawi untuk wudu itu tadi. Jadi dikhususkan ada 4 anggota dalam wudu yang dibasuh. Kenapa? Sebab karena anggota itu yang biasanya memperbuat daripada dosa. Mengangkatnya tadi. Sebab ketika seseorang berwudu, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang pernah diperbuatnya tadi. Dalam sehari ini kita akan mungkin ada membuat dosa sedikit banyaknya, baik daripada segi mata kita bagian wajah, baik daripada segi telinga kita mendengarkan misalnya baik, kemudian tangan kita, apakah tangan kita akan terima yang bagus-bagus saja atau kada, kita akan tahu. Kemudian apa bagian kaki kita yang kita langkahkan, apakah langkah kita itu suatu jalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang diridai oleh Allah Ta'ala, atau justru sebaliknya menimbulkan dosa. Makanya 4 bagian ini perlu wajib benar-benar kita basuh.
Karena sebab yang empat ini terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini beliau berjalan menuju pohon khuldi. Pohon khuldi yang mana sudah dipadahkan. Difirmankan Allah Ta'ala mengadakannya, wahai Adam, jangan dikeparaki, pohon khuldi ini jangan diparaki, apalagi sampai memakan buahnya. Ujar Allah Ta'ala, janganlah engkau berjalan menuju kepada pohon khuldi, ternyata ia melakukan dengan dua kakinya, magar sudah nih. Nah, dan kemudian ia mengambil buahnya tadi dengan kedua tangannya, dia diambil. Bisa pulang nanti dalam. Kemudian lagi dan memakannya dengan mulutnya, berarti di bagian wajahnya, dan kepalanya menyentuh akan daun-daunnya. Sehingga empat hal ini wajib kita membasuh bagian tadi. Oleh apa? Kesalahan yang terjadi dengan diri kita. Adapun kelebihan daripada wudu sebagaimana hadis yang mendatang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu 'abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidaklah membaguskan oleh seorang hamba akan wudunya terkecuali diampuni baginya akan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi bila kita di dalam menggawi wudu tadi dengan baik, bagus, pas, maka ampuni guguran dosa-dosa kita tadi. Nah, guguran langsung. Dan sabda Nabi kita yang berikutnya namanya man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azbarihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mana berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya tadi dari jasad, daripada jasad orang tersebut sampai keluar dari kukunya. Jadi kuburan keluaran dosa-dosa itu ketika kita membasuh daripada tangan kita. Masuknya itu kayak apa? Karena membasuhkan wudu itu tadi. Maksud membasuhkan wudu itu tadi pada hadis ini adalah mengerjakan beserta dengan yang sunat wudu. Apa sunat wudu? Masukkan baju pada lontong kita, bawa kumur, masukkan air ke dalam hidung kita, kemudian pulang menggosok daripada celah-celah daripada jari tangan kita. Nah, sunat-sunat itu juga begitu. Hanya kita wajibnya termasuk membasuhkan. Kenapa jadi demikian kita berbuat? Sebab kita kan tahu hal-hal yang bisa menegas sampainya air ke bagian kulit di bagian mulut kita. Apalagi mohon maaf namanya nang penjual iwak, jadi benar. Nang kata ibu yang saya iwak, jadi benar. Sebab ketika kita punya iwak itu bisa jadi sisik. Kalau pakai iwak sedikit, jangan perasaan Allah. Nah, baik kita baik di betis kita. Nah, bila ini tertutupnya demikian tadi, maka secara kada langsung adalah menegah sampainya air ke bagian daripada wajib dibasuh, maka hukumnya tadi jadinya ada sah kita. Jadi dihajarkan benar. Termasuk dulu malam ketika kita nak berwudu di bagian wajah. Ketika kita berwudu di bagian wajah, maka jangan coba-coba kita malalain pada orang. Nah, kayak apa? Malalain pada orang, baik lelaki atau bebinian, cuma kebanyakan bebinian. Jadi benar ketika berwudu jangan sampai memariuk dengan bibir. Nah, kayak apa? Memariuk. Begitu berwudu mengambil memasukkan baju ke dalam mulut, masukkan baju ke dalam hidung, dan oleh bayi mengambil borduan
Ujar menutup kita. Nah ini kita boleh. Kenapa? Sebab bisa jadi di bagian bibir kita ini ada terkena bagian air wudhu. Nah, jadi biasa-biasa aja, harus dimacami. Makanya diajarkan benar ketika kita memakai kosmetik, kata juga pukul, kata juga ginjo, hati-hati benar. Bagi banyak nang ginjo ini tadi biar kita nih ngalih delikahannya kali benar tak? Dikhawatirkan, ditakutkan kalau gitu kita tadi manipulkan daripada menikahnya air, maka hukumnya berarti ada sah. Yalah adalah ginjo nang tahan banyak adalah apa adalah ada. Nah, coba. Nah, jadi mungkin ada begitu tu nak kuring kita kita. Ya Allah, nak kuring berbuku bagi cukup siapa tidak kerja itu. Ini ada terbalik. Berbuku begitu nak pasar, nak undangannya nak, anak bulan mana nak mencokannya nak siapa yang di lah. Ini tadi. Sekali kurang tak kuring itu tadi siapa abahnya juga menada abahnya masih ya lah abahnya jadi pun dia abahnya mana ya lah oleh kita berdua itu ada isu bayangnya lah berkumpul begitu segala macam bagus ya Allah banyak kalau jangan kuring ada mandi jangan mandi biar dingin mandi aja niat apa nih membahagiakan manusia. Nah, magia mati. Kalau itu pahalanya. Mamia kalau ngomong biar tulak ke pasar, tulak ke undangan, niat ada supaya tadi nilai orang lain. Awas hati-hati, bisa menimbulkan dosa. Kita paling berhebat mamia kalau mau sabrok kiri kanan, muka belakang atas bawah, bagaimana bus lalu pulang dihadapkan daripada lelaki-lelaki yang kadang menjadi muhrimnya. Nah, maka hukumnya itu dosa bila kita nyatakan supaya menyakiti orang lain, maka itu bisa menjadi dosa bagi diri kita. Tapi bila kita menyatakan bisa menyenangkan lagi kita, maka nilainya akan luar biasa pahalanya Allah berikan. Kayak itulah boh. Kayak itulah beri kami jawab lah. Ada loh kami kira-kira ya lah. Ada. Adalah yang bawa begitu nak goreng. Nah, ada. Kalian mesti undangkan kena rela begitu tak goreng. Dia nak goreng pun bawa basah aja nak kejar banyak bina basah. Malah kalau cuaca kita ini panas banget aja. Bawa basah nanti dipakai. Itu benar terkadang kita salahnya lah, salah kedudukannya. Dalam satu ayat diceritakan, sungguh telah datang seorang pemuda kepada seorang syekh yang bernama Abi Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Jadi pemuda itu tadi meminta supaya diajarkan ilmu daripada ilmu kimia. Nah, minta ajari ilmu kimia nih. Dua sidin. Maka memerintahkanlah dia Hasan ini tadi kepada pemuda tadi supaya bermukim di sisinya selama setahun. Jadi dia sidin menikah hendak belajar saja. Cuma kan dia mudah pun nih setahun dulu yang pelajari dan mensyaratkan kepada pemuda tersebut tadi supaya berwudu manakala dia berhadas. Jadi dia sidin syaratnya ada mandi. Yang pertama ikan menjadi wadahku setahun saja. Kemudian di dalam setahun itu aku minta dia sidin bila mana ikan sudah wudu kan batal wudu ulang. Jangan ada wudu, makanya bila batal wudu. Imbas wudu ulang sidin apa? Salat sunat wudu 2 rakaat. Nah, disuruh sidin. Itu syaratnya saja meninggal deh. Ada banyak. Dan beliau pun berjanji akan mengajari pemuda itu setelah itu.
bila mana sampai setahun ya sedikit kamu ajari asal menurut yang persyaratan tadi. Artinya apa? Badiam biwadahaku baudu bila batal baudu, bila sudah baudu sembahyang sunat wudu. Cuma dia sunat wudu 2 rakaat ayatnya salah aja. Anak kuliah yang kafirun kan nongron Allah doa aja nang mana nang karena aja salah aja. Maka manakala sempurna setahun, apa sudah sampai setahun katanya. Nah, si pemuda itu bagian presiden suatu hari pergilah pemuda itu tadi ke sumur untuk menimba air. Nah, kurang bahari karena itu ini nyaman. Wah ini kan nyaman benar, benar ini memutar aja masuk keluarnya orang baru menimba dulu semua. Bahwa pemuda itu menimba sumur tadi, maka tiba-tiba timbanya ada dipenuhi dengan emas dan perak. Wah, ya, cobaan bayi menimba. Ini membutuhkan banyak sangatnya emas, timba pulang perak pulang. Makanya dia kira itu namanya apa? Bayi menimba banyak uang emas, hebat dia kira timba terus lah. Puluhnya aja. Ada ingat lagi nanti tujuan tadi. Timba terus. Ditimba emas, dia timba pulang perak pulang luaran. Nah, ini. Bayi yang melihat kalau itu tadi dipenuhi dengan emas dan perak tadi, maka dia pun menumpahkannya tadi kembali ke dalam sumur karena zuhurnya. Sementara emas dan tumpahkannya pulang sumur. Dia timba pulang basah pulang perak pulang tumpahkan pulang ke dalam sumur. Yang pemudanya aku pada anak ini nang kebutuhannya jadi banyak gasanku tadi apa bau uduknya tadi saking juhutnya. Nah ini juhut kamu sebanyak juhut arus tarik arus ada. Nah, nih saking kehendaknya nonton dunia itu. Lalu dia pun bercerita kepada Abu Hasan bahwa 60-nya tadi kepada Haid memandangkan bahwasanya ketika ulun tadi menimba banyu anak mambil, ternyata ketika ulun angkat hanya emas hilang. Lalu kayak punya ulun pulang bawa pulang timba pulang lain emas pulang perak pulang emasnya jadi buang baiklah pulang. Maka ketika ia menceritakan demikian, Abu Hasan pun Mujahidin berkata kepada si pemuda tadi, sungguh sekarang jadilah seluruh daripada tubuhmu tadi adalah ilmu kimia. Berkat apa? Lantaran mengamalkan daripada wudhu itu tadi kehebatannya. Jadi dalam cerita ini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang mengamalkan wudhu dengan secara istiqamah dan benar, maka akan diberikan suatu keistimewaan di dalam jangka waktu yang tidak lama. Makanya itu dianjurkan bila ketika kita hendak menuntut ilmu, nak sekolah, bodoh, kenapa? Jadi disuruh itu supaya kita jangan mendapati bagian kesalahan. Aman kita ya Allah, aman. Anak kuring buka aja bodoh, ada bodoh, anak kuring tadi. Bab ketika orang kuring dalam keadaan bodoh, andai seorang tersebut meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan mati syahid yang luar biasa. Dan orang nampak dulu bila mana ia bermimpi, maka mimpinya itu benar-benar menjadi kenyataan. Bila mimpi nang baik-baik, tapi bila nyata mimpi nang ada baik, itu malahnya berarti itu mimpinya tadi kada betul. Jadi kita mimpi tadi. Nah, jadi bila kita dalam keadaan bodoh tadi, dan bahkan di dalam bodoh tadi, kalau ini bisa kita nampak diamalkan. Ujar sebagaimana dikatakan guru Sokol Jastin, bila mana kita ni hendak puring, jangan sampai pada terbaca suatu amalan itu nama dibaca. Ada banyak istilah baca, membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Berapa kali membaca itu tadi? Membaca itu cukup SD 21 kali aja. Panjang ada bawa? Panjang ada? Nah, dia lagi kira baca Bismillahirrahmanirrahim. Amun kira kepanjangan juga, uyuh juga, amun mengantuk juga, cukup Bismillah, 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 Bismillah selesai. Kan tanya mantu lah panjang mah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, iyalah. Nah, itu gunanya apa? Gunanya, istimewanya diantaranya adalah untuk menjadi pelindung penghalang daripada kemalingan. Nah, jadi tak harus semua ini amalkan. Ada uyuh tuh 21 kali kada lagi kada murah. Mengamalkan. Jadi pun biasa rumah dimalingi orang terus supaya jangan takutan, jangan tak amalkan. Ini biar ada orang yang takutan aja di rumah dengan bakal dimalingi orang. Akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim dari 21 kali. Niscaya insya Allah dijaga oleh Allah Taala. Artinya apa? Harta kita. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua bulan apa aja sih? Amalkan bulan setelah kita membaca Bismillah untuk menjaga daripada harta kita. Jangan lupa pula membaca ayat kursi. Apa ayat kursi kalau? Apa lagi kalau dah? Apa lagi kalau dah? Ya Allah dah. Apa lagi kalau dah? Masalah pada apa itu? Oleh dia pun baca enggak? Apa pula gunanya? Gunanya ketika kita hendak membaca ayat kursi tersebut, kita jadikan rutinitas amalan kita itu kita pada tahu dengan hati-hati manusia. Sebab terkadang kita baik kita dalam berusaha, di dalam kita berawam, di dalam kita berkumpul di masyarakat, bahkan di kantor atau di mana, bisa jadi ada orang yang tinggi dengan kita, yang pahirian dengan kita, lalu hendak diperbuatnya kita, ujaran apa dari permainannya kita, ujar bahasa yang lebih canggihan yang diguna-gunanya kita. Sebab hal demikian itu cepat masuk ke dikala orang guring, sebab guring ini kita kada ingat lagi. Makanya nyaman orang hendak memperbuat dengan kita, hendak menggawi dengan diri kita, hendak maju dengan keadaan kita. Tapi bila mana kita membaca demikian dari ayat kursi, maka Allah akan menjaga daripada perbuatan-perbuatan jahil, leksir atau daripada guna-guna anak-anak kita tadi, akan Allah hindarkan daripada seberapa demikian tadi, berkat daripada bacaan ayat kursi tadi. Ingat ya kalau ulang, ingat ya orang sering kita orang yang tangannya langsung nama bagus lagi kita indas bodoh. Yang malakan pulang Bismillah tadi 21 kali. Pada ide nambahnya di rumah juga, nyawa menariknya pada ide rumahnya juga, nanti nyawa baca itu supaya amal bisa bertahan. Itu khasiatnya sudah, hebatnya. Masih CCTV ini mau melihat orang aja manggil ya Allah, satu dua orang aja melihat, kok hilang dah. Aman ini kada kawa, ada memanggil, nah iyalah. Walaupun kita akan melihat, yang akan mengambil harta kita. Itu istimewanya tadi lah. Maka daripada itu kita dijaga hal demikian tadi yang jujur. Maka bila mana kita mengamalkan demikian, yakin jadian. Nah hal demikian tadi akan timbul kita keistimewaannya. Makanya termasuk di dalam orang menuntut ilmu tadi. Jadi bila ini kawan, jangan kada bodoh menyakawan. Memang begitu kan. Orang bodoh ini kan apik lah. Hendak bersalaman semuanya lalu mohon kita. Gitu orang bersalaman mohon maaf. Orang dalam keadaan masih bodoh. Kan orang memasak. Ya Allah. Yang gue pilih kita. Terus melihat dinas pilihnya juga baca lima dia bodoh pulang dia salah rumah ya lah. Tapi itu juga gininya. Yang biar kita gagal orangnya. Kena maca orangnya berduit orangnya ganti di bawah atas dari bawah. Gampang aja belum biasa lagi. Asal saya tangannya barangnya. Nah salah kata. Ya, ingat pulang salah.
Ini tadi. Padahal kita dianjurkan jangan nang demikian, jadi kita tersalah kita demikian. Nah, termasuk kita lah ingin semua yang berjemaah. Begitu bila imam dah membaca Fatihah, bila jadi imam wala bila yang berdahulu daripada imam kadang mendapatkan daripada doanya malaikat. Jadi hati-hati itu kita berjemaah. Lalu kayak apa? Dengar imam bila jadi imam, nah berarti kita amin. Bila imamnya mengucapkan aminnya panjang, berarti kita panjang. Bila imamnya pendek, mengucapkan amin, aminnya pendek juga. Supaya apa? Sebab begitunya sama bacaannya dengan si imam, maka kita akan mendapatkan daripada doa yang malaikat ampuni dosa kita. Nah, kelanjuran Nabi imbai dengan doanya malaikat ya tadi imam lawan makmumnya sinkron. Jangan sampai kita mendahului daripada imam. Makanya kita dengar imamnya harus jelas juga kita yang mengucapkan wala bersamaan supaya sama-sama mendapat daripada ampunannya Allah Ta'ala, supaya tersesuai dengan doanya malaikat. Bila mana kita tak dahulu, maka nahulinya kita salam. Kayak itu juga begitu salam, begitu jadi imam kita Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini baru kedua. Bila imam baru kedua ini jangan mengiringi kita, begitu imam Assalamualaikum warahmatullah. 42 aja imam balik ini langsung ditasabbuh halannya. Jadi harus sabar semua. Jadi bila si imam Assalamualaikum warahmatullah, dia ngomong Assalamualaikum warahmatullah. Hanya si makmum Assalamualaikum warahmatullah. Ada perlu dahulu ditumpukkan kayak ini kerja badannya belum tumpuk kayak ini, langsung tegak kayak ini aja. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Sebab dapat ini dikatakan adalah melebihi daripada 3 gerakan. 3 gerakan betul-betul berarti hukumnya benar. Betul-betul gerakannya. Nah, ingatlah hati-hati benar begitu kita semua yang berjamaah. Kita berharap dapat pahala, justru malah apa yang kita gawe ketika jadi wilayah daripada apa yang kita gawe tadi. Mungkin ini dapat disampaikan, mudah-mudahan ada beda obat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.